Kalau dulu kita lagi main game Need for Speed Underground 2, udah pasti deh, ini barang aftermarket pasti kepake. Terus kalau kita iseng cari di marketplace, dengan kata kunci knalpot mobil aja, pasti keluar merek ini. Ya, merek ini adalah HKS. Merek ini bisa dibilang sangat populer di kalangan modifikator part aftermarket. Bahkan, HKS sah-sah aja jika ditempel di mobil JDM. Yang mana notabene, kalau modifikator mobil JDM semuanya harus yang gimana gitu. HKS terkenal dengan merek performance asal Jepang. Markas utama HKS berada di kaki Gunung Fuji. Dan ini sudah ada dari dulunya, ketika HKS memulai semua ini pada tahun 1973. Ketika itu ada seorang pemuda yang cukup gila akan mesin performance mencoba membuat semuanya serba performance, yang bernama Hiroyuki Hasegawa. Kala itu Hiroyuki bekerja untuk Yamaha sebagai engineer di tahun 1970-an. Dan Hiroyuki adalah orang yang penggila performance. Dan dia rasa pengalaman dia di Yamaha udah cukup. Dan dia akhirnya keluar dari Yamaha karena dia yakin kalau dia bisa membuka bengkel sendiri dengan mengatasnamakan performance. Setelah Hiroyuki keluar dari Yamaha, dia langsung membuka bengkel performance dengan teman baiknya, yaitu Goichi Kitagawa. Setelah membuka bengkel, mereka sadar ternyata butuh uang cukup besar untuk merealisasikannya ini semua. Akhirnya mereka berdua mencari pinjaman dana, dan mereka bertemu dengan perusahaan yang bernama Sigma Automotive. Setelah mendapatkan dana pinjaman, barulah HKS terlahir. Seperti nama tuner lainnya, HKS adalah singkatan dari H untuk Hasegawa, K untuk Kitagawa, dan S untuk Sigma. Setelah mereka bekerja sama dengan Sigma, Hiroyuki langsung membeli pabrik bekas yang dulunya adalah pabrik susu yang cukup besar di bawah kaki Gunung Fuji. Ketika awalnya, HKS selalu memiliki ide yang sangat inovatif. Bahkan gak tanggung-tanggung, HKS langsung menjual mesin aftermarket berperformance tinggi dan suku cadang performance lainnya. Yang mana ini semua nggak ada di mobil bawaan standar. Tujuan utama Hiroyuki adalah membuat mesin mobil balap nomor 1 di dunia. Tapi ada satu masalah lagi yang menimpa Hiroyuki. Membuat mesin dari nol sangatlah mahal. Dan mereka belum memiliki cukup uang untuk melakukan itu terus-menerus, walaupun udah ada Sigma. Jadi HKS mulai mengembangkan sesuatu yang lebih murah tapi bisa menghasilkan performance yang tinggi di mobil bawaan pabrik, yaitu turbo. Kemudian pada bulan Juli tahun 1974, yang mana di tahun itu HKS telah berdiri kurang dari 1 tahun, HKS sudah mampu membuat turbo aftermarket pertama mereka. Turbo ini secara spesifik ditujukan ke mesin Nissan L20 dengan rangka mobil kecil Kenmeri Skyline. Kenapa HKS membuat khusus produk turbo pertamanya untuk mesin L20 ini? Ya karena pada dasarnya kala itu mobil tuning favorit semua orang adalah mobil Kenmeri Skyline. Ditambah, mobil itu gampang banget dituning sama part aftermarket lainnya. Jadinya HKS membuat turbo pertamanya khusus mesin ini. Dan tentu aja dengan menggunakan turbo dari HKS, mobil ini langsung menjadi monster kecil yang beringas. Ya karena tenaga bawaan pabrik dari mobil ini hanya sebesar 114 horsepower. Dan setelah ditambah turbo kit dari HKS, langsung melonjak menjadi 158 horsepower. Benar-benar nambah 40%, padahal baru cuma satu part yang digunakan. Tapi seperti yang kita tahu, kalau mobil udah pakai turbo ya bakalan jadi boros. Dan bagusnya, HKS mengeluarkan turbo kit pertamanya setelah kelangkaan BBM di tahun itu udah mulai berkurang. Jadinya para penggila mobil berperformance tinggi langsung menyerbu turbo kit ini. Bukan hanya penggila mobil aja, ternyata di luar Jepang di tahun itu banyak yang pengen menggunakan mobil yang memiliki tenaga lebih, akan tetapi tetap menggunakan mesin yang kecil. Dan Hiroyuki menyadari hal itu, dan dia langsung membuat kit turbo untuk kebanyakan mobil. Dan tentu aja, akhirnya turbo kit HKS laris manis di pasaran. Setelah kesuksesannya, Hiroyuki nggak berpuas diri. Dia tetap mencari improvement untuk produknya dan terus berinovasi. Kemudian dia mendapatkan turbo buatan Amerika, yang mana di kala itu hanya ada 2 pabrik yang mobilnya udah memiliki turbo dari bawaan pabrik, yaitu Chevy Corvair Monza dan Oldsmobile Jetfire. Setelah mendapatkan turbo buatan Amerika tersebut, Hiroyuki langsung membongkarnya dan mendapatkan inspirasi untuk membuat turbo HKS generasi kedua. Dan akhirnya lahirlah turbo HKS untuk mesin RG18 Toyota Celica. Ketika kit itu keluar pada tahun 1977, HKS dikenal sebagai merek bolt-on turbocharger, dan reputasinya semakin berkembang. Setelah kesuksesannya, akhirnya HKS membuat kemajuan yang sangat pesat. Hiroyuki tahu selain Jepang, Amerika adalah negara penggila mobil juga selayaknya Jepang. Ditambah, produksi HKS juga sangat laku di sana. Jadi Hiroyuki pada tahun 1981 membuka pabrik baru di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1980-an, hal-hal seperti injeksi dan teknologi yang dikendalikan secara elektronik lainnya mulai menjamur. HKS akhirnya meluncurkan electronic control device pertamanya. Salah satu produk yang fenomenalnya adalah turbo timer, yang mana tugas kerja utama benda ini adalah untuk menahan oli nggak masuk ke ruang turbo.
Kemudian ada Electronic Valve Control S, yang mana ini benar-benar out of the box banget. Mungkin sekarang kita udah biasa banget melihat parts aftermarket seperti ini. Tapi kalau zaman dulunya, ini benar-benar hal yang sangat baru. Ditambah pada tahun 1980-an di Jepang lagi gila-gilanya balap liar. Ya kalau setiap malam pasti rame banget orang-orang penggila performance melaju cepat di jalan tol dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan banyak banget kelompok mobil yang terbentuk dari tren ini. Salah satunya adalah Midnight Club. Tuner pertama yang bisa membuat mobilnya ngebut di jalan dalam kecepatan 300 km per jam adalah ABR atau Air Breathing Research. Bengkel tuning ini berhasil membuat mobil de Tommaso Pantera ngebut sampai 307 km per jam di sirkuit Yatabe pada tahun 1981. Tapi sayangnya mobil itu bukanlah mobil Jepang. Jadi untuk mobil Jepang sendiri belum ada yang bisa sampai tembus 300 km per jam. Jadi banyak bengkel tuning yang terobsesi dengan hal ini. Dan HKS pun tertantang akan hal ini juga. Jadi HKS langsung menyiapkan mobil Jepang untuk dituning, yang sekarang kita kenal sebagai mobil Toyota Celica XX 300. HKS langsung mentuning mesin 5MG di Celica XX. Ini tentu aja membuat HKS menjadi tuner legenda, karena selain menjadi tuner Skyline pertama di dunia, HKS juga bisa mentuning mobil Toyota Celica. Dan pada bulan Februari tahun 1983, mobil Celica XX ini berhasil mencapai kecepatan maksimal di 301 km per jam. Dan ini adalah mobil Jepang pertama yang bisa menembus 300 km per jam. Kemudian pada tahun 1984 itu adalah masa kejayaan HKS di dunia otomotif, khususnya di Jepang. Setelah kurang lebih 1 dekade menjadi pemasok turbo dan part aftermarket, di tahun itu akhirnya mimpi Hiroyuki Hasegawa akhirnya akan terwujud, yang mana mimpinya mempunyai mesin balap tercepat di dunia. Dan HKS di tahun itu menciptakan mesin buas lainnya, yaitu HKS 134. Mesin ini dibuat khusus untuk kejuaraan rally dunia, dan ada juga beberapa digunakan untuk balapan drag race. Blok mesinnya berawal dari mesin G54B Mitsubishi, dan mesin ini bisa ngeluarin tenaga sebesar 278 horsepower, ditambah mesin ini tanpa turbo. Jadi kalau mengingat tahunnya, yaitu tahun 1984, ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa HKS menggunakan blok mesin Mitsubishi? Ya ini karena HKS ditugaskan langsung oleh Rally Art untuk membangun mesin yang powerful dan bisa masuk ke mobil Mitsubishi Starion untuk balapan di Grup B Rally tahun 1985. Setelah mesinnya udah selesai dan sangat powerful, ada satu masalah lainnya nih. Di kejuaraan rally Grup B, mobil yang mendominasi semuanya menggunakan sistem penggerak all-wheel drive. Jadi Mitsubishi Starion harus dirubah, yang mana yang tadinya berpenggerak roda belakang dirubah menjadi all-wheel drive. Hiroyuki Hasegawa nggak kehabisan ide di sini nih. Hasegawa langsung merombak transfer case dari mobil Pajero dan ditempelin di mobil Starion. Dan untuk distribusi bobot yang lebih baik, mesin dipindahkan ke belakang. Hasilnya, mobil buas HKS Starion D404. Tapi sayangnya, mobil ini nggak pernah melakukan debutnya, karena rally Grup B telah dihapus dari jadwal WRC. Kemudian di tahun 1980-an sampai 1990-an, HKS benar-benar sukses dan menguasai pasar aftermarket. Bahkan di tahun 1990-an, HKS membuat mobil Toyota Supra Twin Turbo yang bisa mengeluarkan tenaga sebesar 826 horsepower, yang mana mobil ini dikhususkan untuk kompetisi balapan drag. Dalam masa suksesnya, bahkan HKS juga mendevelop mesin V12 untuk mobil Formula One yang bisa mengeluarkan 670 horsepower dengan pompa bensin. Dan mesin itu bisa mencapai 13.000 rpm. Tapi sayangnya sekali lagi nih, mobil itu nggak pernah balapan sama sekali, sama seperti di rally Grup B. Kemudian pada tahun 1991, HKS akhirnya berhasil menyelesaikan salah satu proyek paling beraninya, yaitu HKS berhasil membuat mobil secara utuh, yang didasari dari mobil Nissan Skyline R32, yang mana HKS merombak total mobil ini dari atas ke bawah. Pokoknya benar-benar diobrak-abrik deh di mobil. Mereka mengganti turbo bawaan pabrik menjadi twin turbo HKS GT, kemudian memasangkan sistem HKS V-Cam dengan variabel valve control. Lalu dipasangkan juga GT Sport Turbine Kit yang dapat disesuaikan. Dan mobil ini berhasil mengeluarkan 291 horsepower dari mesin RB26. Mobil penuh ambisi ini dinamai Zero R oleh HKS. Dan ini adalah mobil utuh HKS pertama. Kenapa bisa dibilang mobil utuh? Ya karena mobil ini benar-benar udah dirombak habis sama HKS dan hampir semuanya menggunakan part HKS. Tapi tetap aja ya, HKS melakukan proyek ini bekerja sama dengan Nissan. Dan Nissan hanya memproduksi mobil ini sebanyak 10 unit di dunia, karena biayanya yang terlalu mahal. Kalau udah ngomongin HKS, kayaknya nggak bakal lengkap kalau kita nggak ngebahas kiprahnya di balapan JTCC. JTCC kala itu adalah puncak dari segala balapan di Jepang, karena JTCC memiliki peraturan yang sangat ketat. Banyak tim yang harus menstandarisasi mesin mobilnya, tapi HKS satu-satunya yang memiliki mesin standarisasinya sendiri, yang mana mesinnya yang dipasangkan di mesin Nissan Skyline R32 untuk kejuaraan Grup A. Dan tentu aja, R32 ini sangat mendominasi di kelas itu. Nggak hanya di Jepang, tetapi juga di Australia, yang mana ketika mobil itu di Australia mendapatkan julukan Godzilla, karena saking mendominasinya.
Walaupun sebenarnya sekarang kita mendengar kata Godzilla untuk mobil ini adalah hal yang keren, tapi kenyataannya dulunya adalah ini sebuah ejekan rasis oleh pers Australia. Karena mereka kurang suka dengan mobil Jepang yang mendominasi kejuaraan grup A di Australia. Yang mana mobil di grup A tersebut menggunakan mesin VX semua. Jadi mobil Skyline ini mendominasi di kejuaraan grup A. Dan mobil HKS ini adalah yang terbaik sepanjang masa. Ditambah livery ikoniknya yang ini, bener-bener aduhai banget. Mobil inilah mobil pertama yang menampilkan banyak banget logo HKS. Selain kejuaraan grup A, HKS juga terlibat dalam balap Time Attack pada tahun 1995. Ketika HKS membuat mobil Nissan R33 yang bisa memecahkan rekor putaran di sirkuit Tsukuba dengan catatan waktu 58,17 detik. Kemudian di tahun 2000-an awal, HKS juga mentuning Toyota Altezza dan memecahkan rekor lagi di sirkuit yang sama, yaitu Tsukuba, dengan catatan waktu 55,06 detik. Kemudian HKS kembali lagi ke sirkuit Tsukuba di tahun 2006 dengan mobil F1 yang telah dituning abis sama HKS. Dan ini adalah salah satunya mobil Jepang terkencang yang pernah dibuat. Mobil itu bisa mengeluarkan 552 horsepower dengan torsi 470 Nm. Dari semua balapan yang pernah diikutin HKS, penting untuk kita tidak melupakan keterlibatan HKS di dunia drifting. HKS memasuki kompetisi D1 pada tahun 2002 dengan Honda Altezza dan Nissan Silvia S15 yang dijuluki Turbi. Dan hasilnya, HKS dihormati sebagai salah satu merek terbaik dalam drifting. HKS juga tidak pernah membatasi diri kepada satu merek mobil aja. Bahkan, HKS juga nggak membatasi diri untuk berkecimpung di kendaraan roda 4 aja. Ya karena HKS juga membuat motor. Dan sayangnya, pada tahun 2016, Hiroyuki Hasegawa meninggal dunia pada usia ke-71 tahun. Dia adalah seorang yang menyukai kecepatan, dan selamanya akan dikenang sebagai pelopor tuner aftermarket asal Jepang. Pengaruhnya tidak akan pernah lepas sampai kapanpun. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.